Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Kenalkan, nama saya Alifia Zafira, absen 1. Yang kedua, Ika Kumalasari, absen 33. 3, Adinda Sukmatul Jamila, absen 54. Dan yang keempat, Nilna Soleha, absen 48. Kerukunan antar umat beragama. Apa itu kerukunan antar umat beragama? Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan mencapai tujuan bersama. Agama secara umum merupakan suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang menjadi norma dan nilai yang diyakini dan dipercayai. Agama diakui sebagai seperangkat aturan yang mengatur keberadaan manusia di dunia. Kebebasan beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan individu atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaan dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menganut setiap agama. Tantangan jaminan hak atas kebebasan beragama atau keyakinan di Indonesia diantaranya 1. Konseptual. Konsep yang lahir dari tradisi barat yang tidak sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia dan religius. 2. Sosial. Tidak siap menerima dan berinteraksi dengan perbedaan agama dan keyakinan. 3. Hukum. Penegakan hukum pada berbagai tindakan pelanggaran KBB masih belum maksimal. Pandangan agama tentang toleransi. Toleransi atau as-samahah dalam bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Pandangan agama tentang pluralisme. Di antara perbedaan tersebut, muncullah paham pluralisme. Plural memiliki arti yaitu jamak. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Islam memandang bahwa pluralisme adalah sesuatu yang alamiah atau sunatullah dalam wahana kehidupan manusia. Al-Quran sebagai kitabun muntahar dan sebagai pedoman hidup ataupun Hudan Linas sangat menghargai pluralitas sebagai suatu keniscayaan manusia sebagai khalifah di bumi. Agama tentang hak asasi manusia. HAM diartikan sebagai sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Pun garis besar dari hak asasi manusia itu adalah manusia dalam Islam sudah diciptakan dengan sempurna. Kesempurnaan manusia setidaknya ada 3. Yang pertama, kesempurnaan manusia itu ada di hati nuraninya. Artinya, siapa yang hatinya mengingat Allah, maka akan tenang. Yang kedua, manusia itu diberi otak, yang artinya sepanjang otak itu sehat, maka otak dapat digunakan untuk berpikir. Yang ketiga, kesempurnaan manusia karena diberikan unsur material yaitu badan, ada mata, telinga, hidung, dan selainnya. Artinya semuanya saling melengkapi. Dan HAM dalam Islam dan Barat. Hak asasi manusia menurut pemikiran pandangan Barat semata-mata bersifat antroposentris. Artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia, dengan kemudian manusia sangat dipentingkan. Hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris. Artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian Allah menjadi sentral pusat. Rumusan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum
dan pedoman hidup telah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Quran dan As-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar HAM jauh sebelum timbul pemikiran mengenai hal tersebut pada masyarakat dunia. Yang pertama, hak untuk hidup. Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak hidup manusia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan untuk membunuh dan menetapkan hukuman qisas sebagai pelaku pembunuhan. Yang kedua, hak kebebasan beragama. Kebebasan dan kemerdekaan manusia merupakan bagian yang penting dalam Islam. Tidak terkecuali kebebasan dalam beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing individu. Yang ketiga, hak bekerja dan mendapatkan upah. Bekerja dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga merupakan kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Dan Islam juga menjamin hak pekerja seperti terlihat dalam hadis, berilah pekerja itu upah sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, hak kebebasan dan keadilan. Pada dasarnya, semua manusia sama, karena semuanya adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria atau ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain. Yang kelima, hak kebebasan berpendapat. Islam memerintahkan kepada manusia agar berani menggunakan akal pikiran mereka, terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar sesuai dengan batas-batas ditentukan hukum dan norma-norma lainnya. Yang keenam, hak atas jaminan sosial. Dalam Al-Quran banyak dijumpai ayat-ayat yang menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Yang ketujuh, hak atas harta benda. Dalam ajaran Islam, hak milik seseorang sangat dijunjung tinggi. Sesuai dengan harkat dan martabat, jaminan dan perlindungan terhadap milik seseorang merupakan kewajiban penguasa. Oleh karena itu, siapapun juga, bahkan pengusaha sekalipun, tidak diperbolehkan merampas hak milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pandangan tentang persatuan umat beragama dan antar umat beragama. Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun atau rukun, jamaknya arkan, berarti asas atau dasar. Misalnya adalah rukun Islam, asas Islam, atau dasar agama Islam. Jadi kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Kerukunan hidup umat beragama mengandung 3 unsur penting. Yang pertama, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Yang kedua, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerima perbedaan, selanjutnya menikmati suasana kesatuan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Sekian presentasi dari kami mengenai kerukunan antar umat beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.